Hari Kamis kemarin kita bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan, pencurahan Roh Kudus. Hari ini ya, Kamis kemarin kenaikan, hari ini pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus tercurah dan gereja Tuhan mulai nyata. Bapak Ibu, di Kisah Para Rasul, kalau kita sama-sama perhatikan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ini yang menjadi ayat kuncinya adalah dikatakan begini, Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu ini adalah wasiat dari Tuhan Yesus. Kalau kita bicara wasiat, ini warisan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi waktu Tuhan Yesus ngomong itu belum ada Roh Kudus turun, karena Tuhan Yesus masih ada di muka bumi. Nah, bagian ini sebenarnya lebih juga merupakan penghiburan bagi para murid, karena Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan mereka dan mereka khawatir. Minggu lalu saya sudah sampaikan juga bagaimana mereka mengalami keterkejutan berulang kali. Ya, pertama-tama mereka menemukan guru mereka, Tuhan mereka disalibkan, ditangkap dan disalib. Kok nggak melawan? Ini aja sudah menjadi suatu hal yang menakutkan bagi mereka. Belum lagi ancaman-ancaman dari tentara Romawi, dari orang-orang Yahudi. Jadi mereka diancam para murid dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu, bukan saja dari politik, tapi juga dari agama. Jadi orang tentara Romawi secara politis mengenekan mereka karena waktu itu Israel dijajah. Tapi juga imam-imam, orang-orang Yahudi juga mengancam mereka, menekan mereka karena mereka dianggap sesat. Bapak Ibu Saudara, setelah itu diberitakan Yesus bangkit dari kematian. Kita bersuka cita, kita merayakan, kita bangga. Tapi murid-murid malah ketakutan dengar Yesus bangkit. Mereka ketakutan, mereka bersembunyi di ruangan yang terkunci. Firman Tuhan mengatakan, di mana tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka setelah kebangkitan. Mereka bukannya bersuka cita, bukan mengatakan haleluya, bukan mengatakan puji Tuhan, mereka justru ketakutan. Sampai-sampai Maria, bukan yang ibu Yesus, bukan Mama Maria, mamanya Yesus itu bukan, tapi Maria yang lain itu ketakutan. Sampai menangis ketika dia bertemu Yesus yang bangkit di taman itu. Dia sampai ngomong, Tuhan, katakan di mana engkau menempatkan jasad guru kami. Bapak Ibu, tiba-tiba mereka senang. Yesus membuktikan dengan berbagai hal. 40 hari dia hidup dan bangkit, ngasih makan, ngasih nasihat. Mereka pegang, takut-takut ini hantu, karena mereka takut ketika Yesus pertama kali muncul di tengah-tengah mereka di ruangan terkunci. Mereka sangkain hantu, mereka ketakutan. Tapi Tuhan Yesus bilang, ini aku, damai sejahtera bagi kamu. Udah senang-senang 40 hari menemukan Yesus yang bangkit. Tiba-tiba Yesus bilang mau naik ke surga. Mereka tambah takut lagi. Tapi Tuhan menjanjikan penghiburan bagi mereka. Nah Bapak Ibu, justru kenaikan Yesus ke surga itu menjadi penting dan menjadi awal mula gereja bertumbuh. Nah, Yesus Kristus tidak naik meninggalkan murid-murid tanpa pertolongan. Karena dia mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus naik ke surga bukan meninggalkan, tetapi memberi perintah, memberi wasiat, memberi nasihat. Kita bisa baca, saya mau bersama-sama kita baca di Kisah Para Rasul ayat 1, pasal 1 ayat 9 sampai 11. Bapak Ibu silahkan buka Alkitabnya dimanapun itu. Kalau bisa lihat di monitor,
Silahkan lihat di monitor, kita akan baca bergantian. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri pada kita baca Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Saya akan baca ayat 9, Bapak Ibu 10, lalu 11 kita bersama-sama. Sudah dapat Alkitabnya? Saya mulai. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Bersama-sama. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Silahkan duduk. Pertama-tama yang ingin saya kasih tahu gini Bapak Ibu. Ini dicatat di Alkitab, di Kisah Rasul yang kita baca ini, bahwa nanti Yesus naik ke surga, turun, itu persis seperti dia naik. Jadi kita melihat semua di awan-awan dia naik. Walaupun minggu lalu saya sampaikan ada bahasa Latin yang saya sampaikan kemarin itu dikatakan gini, mors certa horta incerta, kematian itu pasti, waktunya tidak pasti. Begitu juga tentang kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus nanti dia sebagai Raja itu pasti. Pasti dia datang jemput kita. Tapi kalau ditanya kapan, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi ciri-ciri dia datang nanti gimana? Dia datang di awan-awan. Seperti dia naik. Awan-awan mengiringi dia. Dan kalau kitab Wahyu mencatat diiringi ribuan malaikat. Jadi besok ini dia datang bukan sebagai bayi yang sederhana ya Bu Susan, bukan bayi yang lahir di palungan ya Meti ya. Tapi ini adalah yang akan datang nanti raja di atas segala raja dengan pasukannya. Tapi turunnya di awan-awan Bapak Ibu, kayak gini kurang lebih. Jadi kalau ada orang bilang di sana ada Mesias, di situ ada Mesias, jangan percaya. Bahkan Tuhan Yesus bilang, kalau di batu ada yang ngomong di situ ada Mesias, sekarang orang pada pergi kan. Orang haji udah pulang belum ya? Belum. Nah, itu karena ada Mesias di sana. Mesias itu adalah juru selamat, orang yang membebaskan, dan mereka menerima seorang pembebas mereka. Makanya mereka pergi ke sana. Di sana ada Mesias, di sana ada Tuhan. Orang pergi. Suatu kali Tuhan Yesus pernah ngobrol sama perempuan Samaria. Akan tiba masanya orang menyembah Bapa dalam roh, bukan menyembah di gunung ini atau di gunung itu. Kita udah benar Bapak Ibu. Khususan kita udah benar percaya Tuhan Yesus. Kalau orang-orang lain, nenek moyangnya istri saya Bu Yanti masih ke Gunung Kawi. Sekarang lagi rame tuh Sarwenda katanya ke Gunung Kawi. Sarwenda cari pesugihan di Gunung Kawi katanya Pak Roy. Nggak tahu lagi bikin film. Tapi diisuin. Bapak Ibu, orang menyembah karena memang ada pepatah Cina bilang gini, gunung itu nggak perlu tinggi, asal di gunung itu ada dewa, orang datang semua. Makanya Gunung Kawi nggak tinggi. Kami 2 kali ke Gunung Kawi. Lewat saya ke Malang, ke Batu Malang, isi aja radio bahasa Minang kan. Jadi dilewatin Gunung Kawi. Bukannya pesugihan. Orang-orang kebingungan, tapi lagi kembali kenaikan Yesus ke surga menunjukkan bahwa Kristus dimuliakan dan memerintah. Karena Alkitab mencatat kalau ada kehadiran awan-awan itu lambang kehadiran kemuliaan Bapa. Musa waktu pertama kali mendirikan tabernakel, dia berdoa, dia menabiskan tabernakel itu, kemah pertemuan itu, dan dikatakan ada awan-awan yang turun. Itu menggambarkan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah kita. Nah, ketika Yesus naik begitu juga, ia bukan Yesus yang kalah ketika ditangkap di Taman Getsemani,
dicambuk sampai 39 kali, dipukuli dan dikasih mahkota duri. Tetapi dia adalah raja yang menang. Menang dari apa? Dosa. Menang dari apa? Maut dan kuasa gelap. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bisa nggak sih kita hidup tidak berdosa? Bisa kalau kita mau. Bisa kalau kita mau. Bisa nggak sih kita hidup nggak akan mati? Minggu lalu saya bilang orang Kristen mati cuma sekali, itu pasti naturnya. Tapi maut yang memegang kematian itu nggak berkuasa atas kita, sehingga kita bisa bangkit dan kita hidup kembali. Kuasa kegelapan nggak akan menguasai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, ketika Yesus Kristus naik, ini menyatakan bahwa misi keselamatan, di mana dia datang dari surga turun ke dunia menjadi manusia itu untuk menolong, untuk menyelamatkan kita. Dan itu nggak berhenti. Itu nggak berhenti sampai dia naik ke surga, tapi harus berjalan terus, makanya dia memberi kuasa kepada kita. Yesus Kristus berkata kepada murid-muridnya untuk menunggu di Yerusalem. Kenapa? Dikatakan karena pelayanan tanpa kuasa Roh Kudus akan menjadi pelayanan yang lama. Makanya murid-murid Tuhan Yesus bilang, kamu harus tinggal dulu di Yerusalem. Kenapa? Karena apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Bapak Ibu, orang Kristen nggak akan pernah punya kuasa kalau belum mengizinkan Roh Kudus menguasai kehidupannya. Bapak Ibu pasti kalah sama kemiskinan, Bapak Ibu pasti kalah sama sakit penyakit, Bapak Ibu pasti kalah sama dosa. Tapi kalau kita punya Roh Tuhan, kita biarkan hidup di dalam kita, Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Pasti. Gereja tidak bertumbuh karena program semata, Bapak Ibu, gedung atau kepintaran manusia atau tapi gereja bertumbuh karena Tuhan Yesus yang memerintah. Kadang gereja terlalu bergantung sama, ya kita sekarang udah keenakan Bapak Ibu ibadah, ada monitor ya kan, ada pakai EG worship, pakai AC segala macam gitu. Kalau lampu mati udah bingung semua. Tadi kita lagi ngomong soal lampu mati ya kan. Bapak Ibu Saudara ini tapi pertumbuhan gereja itu dimulai bukan dari gereja yang besar. Pertumbuhan gereja itu bukan dimulai dari perlengkapan yang luar biasa, tapi pertumbuhan gereja dimulai dari kuasa dari Tuhan. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu yang beribadah di gereja Rantau mengandalkan Tuhan nggak? Mengandalkan Tuhan nggak gitu? Gereja yang besar itu bukan karena gedungnya besar. Gereja yang besar itu bukan karena perlengkapannya yang luar biasa. Gereja yang besar itu adalah gereja yang menjangkau dan menjadi berkat di mana-mana. Yang kedua, Tuhan Yesus bilang Roh Kudus tercurah, kuasa surga diberikan. Ini ada di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Dikatakan begini Bapak Ibu, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan kepada oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, tiba hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan di atas murid-murid. Dan Bapak Ibu, ketika orang kepenuhan Roh Kudus itu, kuasa Tuhan turun itu, fenomena alam itu pasti nyata, Bapak Ibu. Ini dikatakan goncanglah rumah itu,
tiba-tiba angin deras turun dan mereka dihinggapi oleh lidah-lidah seperti nyala api. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa tandanya mereka menerima kuasa? Sebelum menerima Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang penakut, orang-orang yang khawatir, orang-orang yang cemas, orang-orang yang curigaan saja bawahnya. Mereka bersembunyi di satu ruangan ini, Bapak Ibu, diperkirakan ada 300-an orang kumpul. Karena waktu Yesus naik ke surga itu, yang kumpul hadir menyaksikan Yesus naik itu kurang lebih 500-an orang. Tapi murid-murid yang Tuhan Yesus bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun akan kamu. Oleh karena itu kamu akan pergi Yerusalem, Yudea, Samaria. Tapi kamu diam dulu di Yerusalem. Nah, itu sekitar 300 orang diam di ruang atas itu. Mereka berdoa, mereka puasa 10 hari Bapak, sampai Roh Kudus turun. Mereka bersembunyi. Tadi saya bilang, ketika dengar Yesus bangkit, mereka nggak suka cita, nggak pergi menceritakan kemana-mana, mereka sembunyi. Lebih lagi tambah-tambah ketika Yesus bangkit, waduh, tambah takut mereka. Tapi Bapak Ibu saksikan ketika Roh Kudus turun. Ketika Roh Kudus turun, mereka berani memberitakan Injil. Petrus yang dahulu menyangkal Tuhan Yesus sampai berapa kali? 3 kali. Dia orang pertama yang berkhotbah di Yerusalem dengan lantang berani berkata, hendaklah seluruh Israel tahu bahwa Yesus yang kalian salibkan itu telah menjadi Tuhan dan Kristus. Luar biasa Bapak Ibu. Saya pernah sampaikan, ngomong gitu gak gampang Bapak Ibu. Sampai hari ini kalau Bapak Ibu orang Yahudi ngomong sama orang-orang Israel, sama-sama orang Yahudi, bilang Yesus itu Tuhan, Bapak Ibu pasti dihukum mati. Stefanus dilemparin batu Bapak Ibu. Meti pernah ditimpuk orang gak sama batu? Ditimpuk kerikil aja mungkin kita sakit ya kan? Apalagi kalau ditimpukin sampai mati. Ibu bayangin, bapak-bapak bayangin. Benjol sini, kena mata lagi, kena kuping, belum lagi batu tambah gede, sampai mati. Luar biasa. Petrus minggu lalu saya bilang disalib, mati disalib terbalik. Rasul-rasul yang lain mengalami kematian yang gak wajar. Semua bisa terjadi karena mereka menerima Roh Tuhan, Roh Kudus Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga mereka mengalami perubahan yang luar biasa dan ekstrim Bapak Ibu. Petrus pertama berkhotbah ada 5.000 orang bertobat ya kan? Ada 5.000 orang bertobat. Bapak Roh Kudus dicurahkan Bapak Ibu untuk memberi kuasa kepada kita. Kuasa untuk apa? Nah, orang kalau ngomong kuasa nih, kita kebanyakan berpikir bisa nyembuhin orang sakit, kuasa bisa ngusir setan. Bukan itu saja Bapak Ibu. Pertama-tama kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita adalah, Tuhan Yesus bilang apa? Roh itu, roh yang akan aku minta kepada Bapa, dari Bapa kepada kamu adalah roh yang apa? Yang akan mengingatkan kamu kepada hal-hal yang sudah kukatakan, yang kudengar dari Bapa. Pertama-tama Roh Kudus datang kepada kita untuk memberi kuasa agar kita bisa hidup benar. Itu kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus pertama-tama. Memang Tuhan Yesus sebelum Roh Kudus turun ketika di Taman Getsemani, ketika malam-malam terakhir dia berdoa, murid-murid tidur, Tuhan Yesus bilang daging lemah, roh penurut. Tapi ketika Roh Kudus turun atas kita, kita punya kuasa Bapak Ibu. Kuasa apa? Untuk hidup benar. Hidup benar apa? Hidup menuruti kebenaran firman Tuhan. Hidup sejalan dengan perkataan-perkataan Tuhan. Karena Petrus berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah hidup. Kemana kami harus pergi, kata Petrus?
Bapak Ibu, yang kedua, Roh Kudus mengubah kita. Kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu mampu membuat kita berubah secara karakter. Ada orang bilang gini, saya dari dulu kayak gini, ya saya memang begini. Salah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah bertobat, terima Tuhan Yesus dan menyadari ada Roh Kudus di dalam hidup kita, ada kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus, ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk berubah. Tadinya pemarah jadi orang yang sabar, ya. Tadinya yang pendendam jadi orang yang gampang memaafkan. Karakter kita berubah. Gak bisa Pak Yan, saya dari dulu memang begini, ngomongnya ceplos-ceplosan. Enggak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah terima Tuhan Yesus, enggak lagi ngomongnya itu ceplos-ceplosan. Enggak lagi. Dia akan berhati-hati. Karena firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu cepat mendengar, lambat berkata-kata. Kenapa? Maksudnya lambat berkata-kata itu apa? Ngomong tuh mikir dulu. Mau ngomong tuh mikir, nyakitin orang enggak? Bapak Ibu, kadang-kadang kita nggak sadar. Maksud kita baik mungkin. Dan kita nggak ngomong, nggak bermaksud apa-apa. Tapi kadang-kadang kata-kata kita itu bisa loh nyakitin orang. Tapi Tuhan berkata kita menerima kuasa dari Roh Kudus untuk berubah. Makanya Paulus di Galatia 5 ayat 22 bilang, kasih itu murah hati, kasih itu panjang sabar, kasih itu lemah lembut. Buah-buah roh ya, buah-buah roh. Buah roh. Lemah lembut. Saya nggak percaya kalau Bapak Ibu bertobat terus nggak bisa berubah karakternya. Kecuali kalau kita memang mau tetap di situ. Yang diistilahkan babi itu, walaupun dikasih mutiara, tetap aja dia muntahin, dia kembali ke kubangan. Karena babi gak suka sama roh Tuhan. Ingat Bapak Ibu, orang yang kerasukan di Gerasa di kuburan, ya kan? Dia malah lari ke babi. Roh jahat yang ada di babi, bukan roh Tuhan. Kita diberi kuasa untuk menang atas dosa. Tadi saya bilang ya, bisa nggak sih saya nggak berdosa? Bisa Bapak Ibu. Kematian Yesus sudah mengalahkan dosa. Tapi kan kita masih hidup di dunia Pak Yan. Iya Bapak Ibu masih hidup di dunia. Kita masih hidup di dunia. Siapa bilang kita hidup di surga? Tapi bisa nggak kita nggak berbuat dosa? Bisa. Tuhan Yesus 40 hari habis puasa di padang gurun dicobai sama iblis, benar ya? Itu gambaran cobaan-cobaan yang akan kita alami untuk berbuat dosa. Dan Tuhan Yesus bisa lolos. Dia bisa melewati semua itu. Saya lagi nulis buku dan mungkin akan terbit Bapak Ibu, udah dapat izin nomor terbitnya. Itu apakah Yesus Maha Kuasa? Buku yang saya bikin. Ternyata dia memang Maha Kuasa ketika dia jadi manusia juga. Ketika dia jadi manusia itu dia tetap Maha Kuasa. Karena kemarin tuh heboh, ada beberapa pendeta menghebohkan cerita tentang Tuhan Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Tuhan Yesus itu nggak Maha Kuasa. Karena dia melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Tapi Bapak Ibu, salah satunya buktinya adalah ketika dia puasa di padang gurun. Habis puasa 40 hari, itu dia manusia. Manusia Yesus. Yang lahir di kandang domba, dilahirkan oleh Mama Maria. Mama Maria bukan yang punya anak Veronica, tapi Mama Maria yang punya anak Yesus. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dia Maha Kuasa. Maksudnya Maha Kuasa itu dia bisa mengalahkan dosa. Bapak Ibu juga bisa kalahin dosa. Untuk hidup jujur, nggak jadi pembohong. Pembohong itu kan hidup di dalam dosa. Pembohong itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar atau kurang benar. Itu bohong namanya. Bohong itu dosa-dosa. Karena firman Tuhan mengatakan ya, katakan ya. Kurang atau lebih dari itu datang dari si jahat, si iblis. Jadi ngomong yang benar aja. Kuasa apa lagi? Kita di Roh Kudus ada di dalam kita, diberi kuasa untuk bersaksi.
Bapak Ibu, kita jadi orang di gereja bukan hanya sekedar untuk ibadah, enak-enak, seneng-seneng, apalagi ada AC. Di gereja rantau walaupun gerejanya nggak luar biasa tapi AC-nya dingin ya kan Bapak Ibu, nggak pernah kepanasan ibadah di sini. Bu Yuli beli AC mereknya yang nggak abal-abal ini Bapak Ibu. AC mahal ini. Kita nggak pernah nyaman. Tapi Tuhan mau kita jadi gereja bukan begitu. Kita menjadi gereja yang melayani dengan talenta kita. Kita menjadi gereja bukan yang sekedar berkumpul-kumpul, ibadah senang-senang ya kan. Tapi kita jadi gereja yang mau bersaksi. Bu Susan, Ibu Meti, ya, Pak Bernadi, Bu Rita, ayo bersaksi, ceritakan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Jangan orang-orang yang udah Kristen, orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Kalau malam nih sekitar, kalau kita pulang malam-malam tuh jam 10, jam 11, saya sering lihat banyak orang di pinggir jalan tuh gelar-gelar tiker, nggak tahu ngapain. Sebenarnya kalau Bapak Ibu masih suka ini, ngobrol sama mereka, ceritakan tentang Tuhan. Terus apalagi kita diberi kuasa kalau Roh Kudus turun, kuasa untuk melayani Bapak Ibu. Kita ini semua punya kuasa untuk melayani. Bayang saya nggak bisa berkhotbah, ya nggak harus berkhotbah melayani. Bayang saya nggak bisa nyanyi, ya nggak harus nyanyi. Ya Putih kalau nggak bisa nyanyi nggak apa-apa, Putih jadi guru sekolah minggu aja gitu misalnya. Bayang saya nggak bisa ini, ya nggak apa-apa nggak bisa main musik, kan masih bisa nyapu, tolonglah bantu nyapu-nyapu kan gitu. Kalau kita lagi makan-makan lagi apa, tolonglah bantu-bantu cuci piring, itu melayani. Kalau Bapak Ibu nggak mau terlibat pelayanan di gereja, Bapak Ibu menyangkali Tuhan. Dan ini dosa yang tidak diampuni itu yaitu apa? Menyangkal Roh Kudus. Roh Kudus diberikan di dalam diri kita. Dan Roh Kudus memberi kuasa kepada kita. Salah satunya adalah kuasa untuk melayani. Kalau kita nggak mau melayani berarti kita menyangkali Roh Tuhan. Itu yang namanya menyangkal Roh Kudus. Orang nanya-nanya, Pak, yang menyangkal Roh Kudus apa sih? Bukan di Roh Kudus nggak ada, bukan itu. Tapi Bapak Ibu nggak mau melayani, Bapak Ibu nggak mau bersaksi, Bapak Ibu nggak mau berubah hidupnya, karakternya nggak mau diperbaiki, itu yang namanya menyangkali Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagi kita adalah gini Bapak Ibu. Apakah kita pergi ke gereja? Bukan itu yang harus kita tanya. Tetapi apakah kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Bapak Ibu pergi ke gereja kalau nggak berubah, saya ingin katakan nggak ada gunanya. Pergi ke gereja tapi hidupnya nggak diubahkan, karakter. Iya, habis itu Pak Ian khotbahnya nggak ada urapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diurapi atau tidak diurapi itu tergantung sama kita. Tergantung dari diri kita yang menerima. Saya sudah diurapi kok, waktu ditabisi jadi pendeta diurapin ya kan? Waktu menikah juga diurapin ya kan? Masa nggak diurapi juga? Masa Bapak Ibu nggak percaya sih doa dan penumpangan tangan? Yang menjadi masalah firman itu ada kuasa atau tidak ada kuasa itu tergantung kita. Mau jutaan pendeta yang khotbah di sini, mau ribuan firman Tuhan yang disampaikan, nggak pernah akan ada gunanya kalau kita nggak membuka hati. Nggak akan pernah ada gunanya kalau kita tidak menerapkannya di dalam hidup kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, gereja bertumbuh karena ada kuasa Tuhan. Di Kisah Para Rasul 2, ini kecil sekali saya baca aja untuk kita. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 mengatakan gini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Dengar, perhatikan Bapak Ibu firman Tuhan bilang. Orang-orang yang menerima
perkataannya. Perkataan siapa? Petrus. Karena waktu itu Petrus yang berkhotbah. Yang tadi saya kutip ayat 36-nya itu 39 ke 30. Orang-orang mendengarkan Petrus berkhotbah, mereka menerima perkataan Petrus itu dan bertobat. Ada berapa banyak orang di gereja yang hidupnya begitu-begitu saja, padahal tiap minggu ke gereja. Bahkan di gereja-gereja tertentu mungkin mereka beribadah seminggu 3 kali, bisa Rabu, ada ibadah hari Jumat, ada ibadah hari Sabtu, ada ibadah hari Minggu lagi. Tapi kalau tidak seperti orang-orang di gereja mula-mula ini yang menerima perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, gak pernah ada pertobatan. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, supaya dengan keperluan, sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait suci. Dikatakan mereka kumpul di bait suci itu apa? Dengan bertekun, bersehati, satu hati mereka mempelajari firman Tuhan. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Tuhan, dan mereka disukai semua orang. Dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja itu maju, gereja itu bertumbuh, jemaatnya tambah banyak, bukan hanya pendetanya saja. Kalau karena pendetanya saja, makanya nggak heran, semakin gede gerejanya, semakin makmur pendetanya. Tapi ini dikatakan gereja bertumbuh mula-mula itu karena jemaatnya pertama membuka hati, mendengarkan firman Tuhan, menerapkannya di dalam keseharian, dan setiap hari mereka bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan, hasilnya itu pasti nyata. Apa? Gereja pasti tumbuh. Terus ngomong dia, Pak Ian, kok gereja Pak Ian gitu-gitu aja? Artinya Bapak Ibu belum terima Roh Kudus, atau menyangkali Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus ada di dalam kita, kuasa untuk hidup di dalam kebenaran, kuasa untuk hidup melawan dosa, kuasa hidup untuk berubah, kuasa untuk bersaksi. Pertumbuhan gereja, Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul itu kita bisa baca tadi di ayat 41 sampai 47, Kisah Rasul 2, pertama-tama bertumbuh dalam jumlah 3.000 orang bertobat sekali Petrus khotbah. Bertumbuh dalam pelajaran, dikatakan mereka bertekun dalam ajaran rasul-rasul. Bertumbuh dalam persekutuan, mereka hidup sehati dan saling memperhatikan. Ini, Bapak Ibu, ada banyak orang di sini datang dan pergi, datang 2 kali, 3 kali terus nggak betah. Mungkin tidak ada kesehatian di sini. Mungkin tidak ada saling mempeduli, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bertumbuh dalam doa, doa menjadi nafas kehidupan jemaat. Bertumbuh dalam kesaksian, setiap hari ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja itu kayak pohon seperti ini, Bapak Ibu. Pohon itu tumbuh karena apa? Akarnya. Tapi akarnya itu membuat pohon itu tumbuh dan semakin kuat dan berdaun lebat, berbuah lebat itu kalau akarnya terus menerus kuat di bawah. Gereja menjadikan Yesus kepalanya,
Gereja menjadikan Roh Kudus sebagai sumber kuasa. Kuasa yang tadi saya bilang, bukan orang banyak nih kalau ngomongin kuasa Roh Kudus itu yang dipikirin apa? Mukjizat, doa yang penuh kuasa, yang begini, bukan. Orang lupa ketika ngomong Roh Kudus dicurahkan kepada kita, Roh Kudus memberi kuasa, itu orang lupa. Memberi kuasa untuk hidup benar. Memberi kuasa untuk hidup melawan dosa. Memberi kuasa untuk hidup berubah. Jadi artinya gini, ketika kita sudah jadi Kristen, Bapak Ibu udah dibaptis, sudah ikut perjamuan, gak ada alasan gak berubah hidup. Dari awal saya sampai hari ini selalu mengatakan bahwa bukti orang Kristen hidup sungguh-sungguh itu adalah karakternya yang berubah. Karakternya yang berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa Roh Kudus, gereja hanya sebuah organisasi. Dengan Roh Kudus, gereja menjadi organisme. Hari ini Bapak Ibu ada 3 hal yang kita renungkan bersama-sama. Saya ingin kita mengingat bahwa Yesus naik ke surga itu untuk memerintah, bukan lagi sebagai bayi. Untuk memerintah bukan lagi sebagai hamba yang rendah hati, tapi dia naik ke surga untuk menjadi raja yang akan memerintah dan turun kembali di dalam kemuliaannya. Roh Kudus dicurahkan memberi kuasa bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kuasa untuk hidup benar, kuasa untuk melawan dosa, kuasa untuk berubah karakternya menjadi lebih baik, kuasa untuk bersaksi. Saya pernah bilang, pernah sampaikan di sini, Pak Yan, saya nggak bisa mengasihi. Mengasihi itu bukannya belum gitu, enggak Bapak Ibu. Mengasihi itu belajar, dilatih. Ngomong pelan itu, ngomong lemah lembut itu, kalau orang Padang itu katanya mulutnya cipeh gitu. Ngomong itu sembarangan gitu. Kadang-kadang kata-katanya itu nyakitin orang gitu. Tapi kalau sudah ada Roh Kudus, ada kuasa, kita bisa berkata-kata lembut. Bapak Ibu lihat Kak Ella kalau ngomong kan lembut, Ibu Yuli, kata-katanya itu menguatkan, membangkitkan, karena ada perubahan. Yang ketiga, kita belajar gereja bertumbuh karena gereja jemaatnya hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya menjadi gereja yang banyak orang senang kalau gereja itu rame, tapi jadilah gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Jadilah umat Kristen yang bukan hidup di dalam sukacita saja, tapi hiduplah di dalam kuasa Roh Kudus. Karena ketika Yesus dimuliakan, Roh Kudus bekerja dan gereja akan bertumbuh dalam kuasa. Pak Yan ngomong bertumbuh aja, gimana gerejanya nggak bertumbuh Bapak Ibu? Tadi kita dengar cerita Bu Yuli, dari mulai kita pelayanan gereja Padang itu 3 orang, nambah terus lalu ya, karena sesuai dengan faktor tadi saya bilang kan, mors serta hora inserta, kematian itu pasti nggak bisa dilawan. Jadi banyak orang-orang yang sudah mau mula-mula itu sudah pada pergi, ya kan? Tapi sekarang ada generasi baru, cuma memang belum mau di gereja kita. Ya. Orang Minang di Jakarta yang sudah ikut dalam persekutuan kita di Jakarta dan sekitar ada 60-an orang. Ya, itu orang Minang semua. Belum lagi di Pekanbaru ada 21 orang. Di Batam masih ada 15 orang. Enggak ngomong kakak, ini ngomong orang. Di Padang Bapak Ibu masih banyak. Mamanya Kak Ella masih ada. Teman-teman kita masih ada. Tapi memang secara gereja rantau masih punya hati untuk melayani dan menjangkau orang Minang. Tapi bukan berarti nggak ngelayanin orang Cina ya Bu Rita ya. Kita melayani orang Cina. Kalau enggak istri saya nanti marah gitu. Bukan nggak melayani orang Manado, kita melayani Ibu Rumondo, dia aja hadir di sini tiap hari, kita terima ya kan. Ya Pak Roy ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ketika Yesus dimuliakan, Roh Kudus bekerja, gereja pasti bertumbuh.
Oleh karena itu pagi hari ini saya mengajak kita, pertama-tama Bapak Ibu, bagaimana hidup kita? Kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan roh Tuhan nggak? Tadi Esra cerita kan, kami dari kecil anak-anak nggak ada yang diandelin Bapak Ibu. Kalau minta apa-apa, kalau ada butuh apa-apa, ya berdoa aja. Dari dulu ngomongnya cuma begitu. Ya memang cuma ngomong gitu Bapak Ibu. Saya nggak punya giro, nggak punya tabungan. Kalau anak-anak butuh duit tinggal TF, kalau ini tinggal buka giro, enggak. Ya berdoa aja. Doa aja ya Bu Susan. Kalau butuh apa-apa berdoa aja. Dan sampai hari ini, sampai anak saya Esra gede, sampai punya anak lagi ya, Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Pak Roy, anak-anaknya sampai udah kuliah. Sekarang Gibot udah kuliah ya? Belum ya? SMA kelas 2. Tuhan pelihara Bapak Ibu. Kita belajar mengandalkan Tuhan. Belajar mengandalkan Roh Kudus. Betty dari Miguel kecil. Miguel umur berapa tahun ya? 6 bulan. Belum 6 tahun setengah. Sekarang udah 13 ini kayaknya. Berapa? 17. Oh, 17. Udah 11 tahun. Udah 11 tahun. Bu Rita boleh lihat Betty. Bu Susan lihat Betty. Tuhan pelihara. Saya nggak pernah lihat Miguel kelaparan. Mari kita belajar bergantung dan mengandalkan Tuhan. Biarkan roh Tuhan menuntun mengarahkan kita. Ayat yang saya suka itu kalau ngomongin gini itu Daud ngomong, dulu aku muda, sekarang aku tua, bahkan sampai putih rambutku, kayak Bu Susan lagi, kayak Bu Rita lagi. Tapi Daud bilang, aku belum pernah melihat anak orang benar meminta-minta roti, kecuali sorondok ya Bu ya. Mungkin bisa juga minta-minta sorondok mahal ya kan. Tapi kalau sari roti murah lagi. Sorondok. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari belajar. Bu Susan, Ibu Meti, Bu Rita, Pak Benardi, kita semua Putih, belajar hidup bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan itu bagaimana? Ya dengar suara Tuhan juga. Kadang-kadang kita punya rencana begini, Tuhan bilang rencananya lain yang terbaik. Ikutin. Roh Kudus memberi kuasa kepada kita. Kuasa untuk hidup benar, kuasa untuk melawan dosa, kuasa untuk berubah secara karakter, dan kuasa untuk bersaksi. Mari kita tunduk kepala. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah naik ke surga, tidak kembali kepada kemuliaan utama, mula-mula, dan memerintah dalam kemuliaan. Kami bersyukur Tuhan untuk Roh-Mu yang dicurahkan kepada kami, sehingga memampukan kami, memberi kuasa kepada kami untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam melayani, untuk hidup menjadi saksi. Bapa dalam surga, biarkanlah kami jemaat Tuhan untuk tumbuh, bukan dengan mengandalkan program, rencana, kegiatan, sarana dan prasarana, tapi sebagai jemaat, biarlah kami belajar bergantung kepada Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan, mencari jiwa-jiwa, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, membawa jiwa-jiwa baru ke dalam gereja ini. Kami rindu Tuhan gereja ini ditambahkan jumlahnya tiap-tiap hari. Kami rindu gereja ini menjadi rumah bagi setiap orang yang mau hidup di dalam kebenaran. Kami rindu gereja ini menjadi tempat di mana orang menemukan sukacita yang sejati. Kami rindu Tuhan, gereja ini menjadi tempat bagi orang-orang yang ingin hidupnya diubahkan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kami.
Terima kasih untuk kesempatan di mana bersama-sama kami boleh merenungi firman-Mu, belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudaraku, kita sambut